8 kebiasaan orang yang sangat baik tapi tidak punya banyak teman. Salah satunya menghargai kualitas daripada kuantitas. Dalam kehidupan sosial, seringkali kita berpikir bahwa orang yang baik hati pasti dikelilingi banyak teman. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Ada orang-orang yang memiliki hati yang luar biasa baik, tetapi justru tidak memiliki lingkaran pertemanan yang besar. Mereka bukan tidak ingin berteman, tetapi ada beberapa kebiasaan yang membuat mereka lebih sulit memiliki banyak teman. Dilansir dari G-Editing, inilah 8 alasan mengapa orang yang sangat baik seringkali tidak memiliki banyak teman. Hal ini juga yang membuat mereka sering menjadi tempat curhat bagi orang-orang di sekitar mereka, karena mereka dikenal sebagai pendengar yang baik dan tidak menghakimi. Empati adalah salah satu ciri khas utama dari orang baik. Mereka dapat dengan mudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, bahkan kadang-kadang hingga ikut terbebani oleh emosi tersebut. Mereka tidak hanya memahami, tetapi juga benar-benar merasakan kesedihan, kebahagiaan, atau bahkan rasa sakit orang lain. Namun, terlalu banyak berempati bisa menjadi pedang bermata dua. Mereka seringkali merasa secara karena menyerap begitu banyak perasaan dari lingkungan sekitar mereka. Tidak jarang, mereka memilih untuk menarik diri dari situasi sosial yang terlalu ramai atau penuh dengan energi negatif demi menjaga keseimbangan emosional mereka. Sayangnya, sikap ini kadang sebagai sikap antisosial atau tidak peduli, padahal mereka hanya sedang mencoba melindungi diri mereka sendiri. 3. Mereka sering mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Orang baik memiliki kecenderungan untuk selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain, bahkan jika itu berarti mengorbankan kebahagiaan mereka sendiri. Mereka tidak segan untuk membantu orang lain dalam kesulitan, memberikan waktu dan tenaga mereka tanpa mengharapkan balasan. Namun, tidak semua orang menghargai kebaikan ini. Beberapa justru memanfaatkannya tanpa memberi timbal balik yang setimpal. Akibatnya, orang baik seringkali merasa kecewa atau bahkan merasa dimanfaatkan. Hal ini membuat mereka lebih selektif dalam memilih teman atau orang-orang yang mereka percayai. Meskipun demikian, mereka tetap tidak berubah. Kebaikan mereka tetap ada, hanya saja mereka menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkannya. 4. Menghargai kualitas daripada kuantitas. Dalam hal pertemanan, orang yang baik lebih mementingkan kualitas hubungan daripada jumlah teman yang mereka miliki. Mereka tidak tertarik untuk memiliki banyak teman hanya demi popularitas atau untuk mengisi waktu luang. Sebaliknya, mereka lebih memilih sedikit teman yang benar-benar dapat dipercaya dan memiliki nilai yang sama dengan mereka. Bagi mereka, hubungan yang bermakna lebih penting daripada sekadar koneksi sosial yang dangkal. Mereka tidak keberatan jika lingkaran sosial mereka kecil, hubungan tersebut memberikan rasa nyaman dan kedekatan emosional yang mendalam. Sayangnya, hal ini seringkali disalahpahami sebagai sikap eksklusif atau sombong. Padahal mereka hanya lebih selektif dalam menjalin hubungan. 5. Mereka sensitif dan rentan. Orang yang baik seringkali memiliki perasaan yang lebih peka dibandingkan orang lain. Mereka mudah tersentuh oleh hal-hal kecil, seperti kata-kata kasar atau perlakuan tidak adil. Hal ini membuat mereka lebih berhati-hati dalam membangun hubungan dan lebih memilih untuk menjaga jarak dengan orang-orang yang berpotensi menyakiti mereka. Namun, karena sifat ini pula mereka sering dianggap sebagai orang yang terlalu sensitif atau bahkan lemah. Padahal, menjadi sensitif bukanlah kelemahan, melainkan sebuah tanda bahwa mereka memiliki kepedulian yang besar terhadap orang lain dan lingkungan sekitar mereka. Justru, sifat inilah yang membuat mereka mampu memahami orang lain dengan lebih dalam. 6. Mereka menghargai kesendirian dan introspeksi. Meskipun mereka adalah orang yang baik hati ramah, mereka juga menikmati waktu sendiri. Mereka tidak selalu membutuhkan interaksi sosial untuk merasa bahagia. Bagi mereka, kesendirian adalah kesempatan untuk merenung, memperbaiki diri, dan kembali energi mereka yang terkuras akibat berinteraksi dengan banyak orang. Hal ini seringkali membuat mereka tampak sebagai orang yang penyendiri atau tidak suka bersosialisasi. Padahal, mereka hanya membutuhkan waktu untuk memproses perasaan dan pikiran mereka sendiri. Ketika mereka sudah siap, mereka akan kembali dengan energi yang lebih positif dan siap untuk kembali berinteraksi dengan dunia. 7. Mereka asli dan autentik. Orang yang benar-benar baik cenderung tidak berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri mereka. Mereka tidak suka berpura-pura hanya demi diterima dalam suatu lingkungan sosial. Kejujuran dan ketulusan adalah prinsip yang mereka pegang teguh dalam hidup mereka. Namun, dalam dunia yang seringkali mengedepankan citra dan kepalsuan, sikap autentik mereka bisa menjadi sesuatu yang sulit diterima oleh banyak orang. Mereka mungkin dianggap aneh, terlalu jujur, atau bahkan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Namun, mereka tetap berpegang teguh pada nilai-nilai mereka dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. 8. Mereka sering disalahpahami.
Karena memiliki kebiasaan dan sifat yang berbeda dari kebanyakan orang, mereka seringkali disalahpahami. Ada yang menganggap mereka sombong karena jarang berbicara, ada yang merasa mereka terlalu serius, atau bahkan ada yang berpikir mereka tidak ingin berteman. Padahal, mereka hanya memiliki cara dalam membangun dan menjaga hubungan sosial. Mereka lebih memilih hubungan yang bermakna daripada interaksi yang sekadar formalitas. Mereka lebih memilih untuk menjaga energi mereka dengan berinteraksi dalam porsi yang sesuai dengan kebutuhan.